Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Juliana dari kelas 1C. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan juga penawaran. Dan apa sih pentingnya elastisitas itu? Nah, simak ya di PPT. Elastisitas permintaan dan penawaran. Mengapa konsep elastisitas itu penting dan bagaimana cara elastisitas itu menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan penawaran? Adapun cara elastisitas menjembatani kesenjangan elastisitas permintaan dan penawaran. Apa yang terjadi pada permintaan suatu barang jika harga turun 1%? Yang bisa saya katakan adalah bahwa hukum permintaan konvensional mengatakan akan ada lebih banyak permintaan, tetapi jumlah kenaikan tergantung pada situasi dan barangnya. Jika perubahan kecil dalam harga menyebabkan perubahan besar dalam jumlah yang diminta dari barang tersebut, permintaan untuk barang tersebut dikatakan sangat sensitif terhadap perubahan harga, atau permintaan bersifat elastis. Sebaliknya, permintaan dikatakan inelastis jika perubahan harga relatif besar dan permintaan tidak banyak berubah. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kuantitatif besarnya dampak perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Ukuran kuantitatif tersebut bagaimana harga berubah sebagai akibat dari perubahan penawaran disebut elastisitas penawaran. Adapun jenis-jenis elastisitas permintaan. Yang pertama adalah elastis. Adalah jika presentasi perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada presentasi perubahan harga, atau jika nilai koefisien lebih besar dari 1. Biasanya terdapat pada barang-barang yang memiliki tingkat substitusi banyak seperti pada barang elektronik seperti televisi dan telepon. Yang kedua ada inelastis, adalah jika presentasi perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada presentasi perubahan harganya, atau nilai koefisien lebih kecil dari 1. Biasanya terdapat pada barang yang tidak memiliki banyak substitusi, misalnya seperti garam. Yang ketiga ada elastis uniter, adalah jika presentasi perubahan jumlah barang yang diminta sama dengan presentasi perubahan harganya, atau nilai koefisien sama dengan 1. Ini terdapat pada sebagian barang elektronik, misalnya VCD player dan DVD player. Berikutnya ada inelastis sempurna. Nah, ini adalah berapapun perubahan harga yang terjadi tidak akan berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Selanjutnya ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama elastis. Jika presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada presentasi perubahan harga, atau jika nilai koefisien lebih besar dari 1. Yang kedua ada inelastis. Jika presentasi perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada presentasi perubahan harganya, atau nilai koefisien lebih kecil daripada 1. Selanjutnya ada inelastis sempurna. Nah, inelastis sempurna ini jika perubahan harga tidak mampu mengubah jumlah yang ditawarkan. Nah, jadi itu tadi dia penjelasan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Selanjutnya masuk kepada pentingnya elastisitas dalam ilmu ekonomi. Nah, di dalam ilmu ekonomi ini kita mengenal konsep elastisitas. Elastisitas ini merupakan salah satu konsep penting untuk memahami beragam permasalahan di bidang ekonomi. Konsep elastisitas sering dipakai sebagai dasar analisis ekonomi, seperti dalam menganalisis permintaan, penawaran, penerimaan pajak, maupun distribusi kemakmuran.
Elastisitas berfungsi untuk mengukur derajat kepekaan ketika terjadi perubahan harga atau pendapatan dengan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Dengan mempelajari elastisitas, kita dapat memprediksi implementasi dan implikasi perubahan harga atau pendapatan terhadap perubahan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan. Informasi penting ini berguna bagi rumah tangga produsen sebagai pihak yang memproduksi dan menjual barang, serta rumah tangga pemerintah selaku otoritas yang menjalankan sistem demokrasi ekonomi sekaligus sebagai pembuat kebijakan. Nah, maka dari itu adapun kesimpulan dari elastisitas permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah biaya produksi, teknologi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada saran. Saran elastisitas permintaan dan penawaran akan memperoleh suatu keseimbangan jika harga permintaan sesuai dengan penawaran. Maka kita harus mempelajari tentang elastisitas. Sekian penjelasan dari saya. Yuk sama-sama berbagi ilmu dengan cara like, comment,